Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Dan juga terdapat list emiten yang cukup menarik untuk bisa kita pantau dalam 1 minggu ke depan. Sebelumnya saya ucapkan selamat cuan bersama untuk Sobat Joker Trader yang mengikuti emiten swing trade dari list yang sudah saya berikan. Semoga kita bisa bersabar dan bisa menunggu mendulang profit yang cukup besar, yang targetnya paling lama 3 bulan, yaitu di Idul Fitri Lebaran tahun ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini Masa Sogbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini sudah berhasil melewati area supply-nya di 6.686 sampai 6.659. Potensi selanjutnya jika dia mampu berhasil break di 6.759, maka target pertama saya Sobat Joker Trader di 6.855 untuk awal semester. Paling tidak jika dia mampu bertahan di angka 6.686. Menimbang kasus corona Omicron ini cukup meningkat, saya pikir potensinya bisa saja membuat drop ISG, paling tidak bisa menguji kembali area resisten atau area support yang sudah terjadi. Dan kita hanya berharap bahwa posisi demand ini sudah cukup kuat. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham Elmas. Posisi Elmas di sini sudah masuk area entry di 83 sampai 76. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Atau paling tidak teman-teman bisa melihat di sini ada gap yang mungkin akan dicoba tutup kembali, yaitu di 72. Teman-teman yang ingin trading di saham Elmas, saya pikir bisa mengambil posisi di 72 atau di 86 sampai 76. Dari MACD dan stokastik sudah ingin mengawali fase akumulasinya. Menarik untuk dipantau, Elmas ini merupakan saham teknologi. Selanjutnya ada saham KBLV. KBLV di sini juga saham teknologi. Di kala pandemi, saham-saham teknologi sangat mudah digoreng ya, dan saya pikir menarik untuk dipantau. Di sini dia sudah masuk area base ya, ada area base demand di 458 sampai 390. Jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Mengapa cukup menarik? Karena setiap dia membuat area base, maka terjadi akumulasi yang sudah dipastikan. Nah, mungkin saja hal yang sama akan terjadi. Paling tidak dia membuat area base dulu di sini untuk lakukan akumulasi. Dan bagusnya untuk KBLV jika berhasil break dari trendline resisten yang sudah terbuat. Secara MACD dan stokastik memang belum sangat signifikan mengawali fase akumulasinya, tetapi layak dan menarik dipantau jika dia mampu membuat area base di 458 sampai 392. Selanjutnya saham Dian. Posisi saham Dian di sini sudah hampir sama, saya pikir. Emiten yang bergerak pada bidang event pariwisata ini akan mencoba break downtrendnya yang cukup menarik. Kalau kita tarik dari sini, dan dia sudah hampir menyentuh area yang cukup menarik. Nah, jika dia berhasil break, saya pikir potensinya cukup kuat. Kalau kita lihat polanya hampir sama. Nah, di sini dia akan menguji, dia akan retest dulu, kemudian dia naik kembali. Paling tidak untuk Dian, kalau kita secara trading plan, nah paling tidak pas ya di area 114 untuk target optimalnya. Dan paling tidak area tersebut menjadi angka kunci kita untuk profit jika teman-teman tertarik untuk saham Dian ini. Lihat polanya ya teman-teman ya. Dia harus berhasil melewati area break yang cukup kuat di sini. Jika dia berhasil break dengan cukup kuat dengan volume yang sangat signifikan, saya pikir target Dian bisa mencapai area 114. Selanjutnya ada saham PKPK. Saham emiten batubara ini selalu membuat higher low dan higher high, dan sekarang sudah membuat higher low. Dengan low yang sama di 202 dia akan mencoba melewati area resisten atau area supply
di 232 sampai 224. Jika dia berhasil break bullish di angka 250, maka potensi saya pikir bisa mencapai area 290 untuk taking profit. Secara MACD dan stokastik sudah ingin mengawali fase akumulasinya. Menarik di saat komoditi batubara sangat disorot, saya pikir teman-teman bisa memantau saham PKPK. Selanjutnya saham PSDN. Untuk saham PSDN di sini termasuk saham emiten gorengan, dan teman-teman harap perhatikan saja area base ini. Nah, jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan entry-nya di 192 sampai 180. Bagaimana emiten ini? Saya pikir sangat cocok untuk dilakukan fast trading saja ya. Jika teman-teman sudah melakukan pembelian, teman-teman bisa melakukan antrian penjualan secara cepat. Nah, saya bisa memiliki opsi jika teman-teman entry di 192 sampai 180, teman-teman bisa exit di 207, 212 dan 217. Selanjutnya ada saham Pola. Untuk saham Pola di sini sudah membentuk area base yang sama. Nah, di sini ada area base yang cukup besar. Base demand di 133 sampai 116. Teman-teman bisa melakukan entry secara bertahap jika tertarik di saham ini. Paling tidak jika dia jebol di bawah 116, teman-teman bisa mengurangi posisi dulu. Dan saya pikir teman-teman bisa mengambil posisi, ambillah di dekat 121 sampai dengan 116. Mengapa? Karena jika teman-teman mengambil opsi cut loss nanti tidak mengalami kerugian yang sangat signifikan. Secara MACD dan stokastik sudah ingin mengawali fase akumulasinya. Layak dipantau untuk saham Pola ke depannya. Lanjut ada saham teknologi juga, yaitu Diva. Posisi Diva di sini masih cenderung mengalami posisi downtrend. Kalau kita lihat secara garis trend, dia benar downtrend, dan kalau kita lihat secara seksama, area base yang mungkin saja dicapai adalah area base 1710 sampai 1595, dan potensinya sudah di posisi sekarang. Jika dia bergerak di bawah 1595, saya pikir hindari dulu untuk saham Diva. Mengapa? Karena potensi bisa saja turun lebih dalam dari yang semestinya. Dan saya pikir untuk trading di saham ini teman-teman harus memastikan dia membuat sideways ya, seperti yang terjadi di sini. Jika dia membentuk area sideways, saya pikir cukup menarik dipantau untuk saham Diva. Selanjutnya ada saham GVLA teknologi juga. Galva Teknologi di sini sudah membuat area base secara stokastik, dan MACD memang baru saja mengawali fase distribusi. Potensinya saya pikir jika teman-teman tertarik, paling tidak dia membentuk area base, atau teman-teman bisa melakukan entry jika dia berhasil break dari area trendline resisten yang sudah saya buat, dan area supply yang mungkin diuji yaitu area ini. Nah, ini menjadi area supply yang mungkin akan diuji di saham GVLA. Selanjutnya ada saham perbankan yang cukup menarik, yaitu adalah BVIC. Posisi BVIC di sini akan mencoba break ya minggu depan, dan sudah masuk area entry ya di 172 sampai 162. Jika berhasil break, saya pikir potensinya area terdekat yaitu ada di 196, dan area kedua yaitu di 219. Apakah bisa sampai area tersebut? Saya pikir bisa-bisa saja jika dia mampu berhasil break bullish di 196. Secara MACD dan stokastik baru saja memulai fase akumulasinya di Jumat kemarin. Selanjutnya ada saham Fins. Untuk saham Fins di sini sudah mengalami peningkatan karena sudah terjadi fase akumulasi ya. Fase akumulasinya sudah terjadi, dan teman-teman di sini bisa melihat secara detail di area 175 dan 164. Nah, maka potensinya saya pikir jika dia ingin cepat naik, paling tidak dia mampu berhasil break bullish di 183. Potensinya kalau kita lihat secara Fibonacci, maka targetnya bisa mencapai area 241. Dengan catatan dia mampu berhasil break higher high-nya atau area supply yang bisa kita katakan di area 210.
menarik untuk dipantau Vince jika memang berhasil break bullish di 183 dan berhasil break secara supply ditembus dengan sangat signifikan mencapai area 240. Baik, sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan untuk emiten minggu depan. Semoga emiten ini menjadi pantauan teman-teman untuk trading di saham emiten gorengan ya. Nantinya saya akan update kembali jika teman-teman tertarik untuk saham-saham swing trade, updating saya. Sebelumnya jika teman-teman close video ini, teman-teman bisa share sehingga kita bisa merangkul pemula-pemula trader untuk kita edukasi bersama. Dan edukasi bersama nantinya bertujuan untuk cuan bersama Sobat Joker Trader. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih.